Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Weni Anggreni Adisti, Eskop Nurse MKep, merupakan salah satu dosen pada Prodi Sarjana Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sulawesi Barat. Saya biasanya mengampu mata kuliah keperawatan maternitas, reproduksi keperawatan, metodologi keperawatan, bahasa Inggris dalam kesehatan, dan manajemen keperawatan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang biasa saya ampu, yaitu keperawatan maternitas, yang berbobot 4 SKS, di mana disebar dalam 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum, dan dilaksanakan secara tim teaching. Capaian pembelajaran atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah yang pertama, melakukan asuhan keperawatan pada wanita usia subur, pasangan usia subur, wanita yang telah melahirkan, dan wanita dengan masa childbearing dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Yang kedua, melakukan simulasi pendidikan kesehatan pada wanita usia subur, pasangan usia subur, wanita dalam childbearing, dan bayi sampai usia 28 hari, keluarga dengan wanita pada childbearing dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Yang ketiga, mengintegrasikan hasil penelitian yang berhubungan dengan wanita usia subur, pasangan usia subur, wanita dalam masa childbearing, atau wanita atau keluarga dengan wanita pada masa childbearing dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Yang keempat, melakukan simulasi pengelolaan asuhan keperawatan pada wanita usia subur, pasangan usia subur, wanita dalam masa childbearing, dan keluarga dengan wanita dengan masa childbearing dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Yang kelima, mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada wanita usia subur, pada pasangan usia subur, pada wanita dalam masa childbearing, dan bayi sampai 28 hari, keluarga dengan wanita pada masa childbearing dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Selanjutnya, deskripsi mata kuliah keperawatan maternitas yang saya ampu, yaitu melalui mata kuliah ini pembelajaran fokus pada upaya meningkatkan kesehatan reproduksi wanita usia subur, ibu hamil, melahirkan, nifas di antara 2 masa kehamilan, dan bayi baru lahir secara fisiologis dengan penekanan pada upaya preventif dan promotif yang menggunakan pendekatan proses keperawatan dengan memperhatikan aspek legal dan etis di tatanan klinis maupun komunitas. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan capaian pembelajaran mata kuliah atau biasa kita singkat dengan CPMK, di mana kemampuan yang diharapkan setelah mempelajari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu yang pertama, menjelaskan konsep anatomi dan fisiologi organ reproduksi wanita. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar fisiologis ibu hamil, adaptasi fisiologis pada ibu hamil, dan psikologis pada ibu hamil. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan konsep fisiologis ibu bersalin, adaptasi fisiologis dan psikologis ibu bersalin. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan konsep fisiologis ibu nifas, adaptasi fisiologis dan psikologis pada ibu nifas. Dan yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan aspek etik dan legal dalam keperawatan maternitas. Pada kesempatan ini, saya akan menggambarkan bagaimana teknik pengajaran yang saya gunakan pada saat di kelas, yaitu menggunakan metode DIA, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Untuk strategi delivery, saya biasa memaparkan materi menggunakan textbook ataupun jurnal-jurnal terbaru dengan media PowerPoint, Jigsaw, ataupun secara daring. Selanjutnya, dalam berinteraksi dengan mahasiswa, saya menggunakan beberapa cara seperti melalui kuis baik secara langsung maupun menggunakan aplikasi seperti Quizizz untuk menilai pengetahuan mahasiswa terhadap materi yang didiskusikan. Kedua, penggunaan media WhatsApp saat mahasiswa ingin bertanya terkait materi saya di luar dari jam mata kuliah atau melalui Google Classroom yang sudah saya sediakan. Kemudian saat pelaksanaan kuliah baik secara luring maupun daring, saya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya ataupun menjawab pertanyaan. Selain itu, pada akhir pertemuan saya akan memberikan tugas pada mahasiswa baik itu pre-reading, studi kasus, ataupun post-test serta bahan-bahan yang lainnya untuk pertemuan berikutnya.
Selanjutnya untuk asesmen. Hal ini sudah kami sepakati bersama di awal perkuliahan atau di awal pertemuan mata kuliah, di mana minimal kehadiran itu sebanyak 75%, dengan bobot penilaian nilai harian 20%, nilai tugas 20%, UTS dan UAS masing-masing 30%. Untuk bentuk soal UTS dan UAS itu biasanya saya menggunakan soal seperti studi kasus, multiple choice, ataupun vignette, sehingga diharapkan mahasiswa menjadi terbiasa menjawab soal-soal dengan bentuk tersebut. Hal ini dilakukan agar mahasiswa dapat menghadapi UKOM lebih siap sejak awal. Selanjutnya untuk praktikum, saya biasa memberikan praktikum di laboratorium keperawatan. Adapun tindakan keperawatan yang biasa saya bawakan, yang pertama adalah manuver Leopold dan perhitungan denyut jantung janin. Yang kedua, mengukur tinggi fundus uteri. Yang ketiga, menentukan usia kehamilan, menghitung tafsiran partus, menghitung tafsiran berat janin, dan juga senam hamil. Itulah gambaran pembelajaran perkuliahan keperawatan maternitas yang saya ampu selama 1 semester berjalan. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah ini secara luring. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Sesuai dengan jadwal kita ya, pada hari ini kita akan masuk kembali untuk mata kuliah keperawatan maternitas dengan pertemuan yang kedua. Namun sebelum kita masuk ke pokok bahasan perubahan fisiologis pada ibu hamil, sebelumnya silahkan saudara mengakses dulu link absennya yang sudah saya buka di Siakat. Jadi silakan diisi Siakatnya pertemuan kedua ya untuk hari ini. Sudah? Ya. Selanjutnya silakan diperhatikan layar untuk slide ketiga ini. Ini gunanya untuk mereview kembali ingatan saudara-saudara sekalian tentang materi yang sudah kita lalui di pertemuan pertama. Ada yang bisa bantu saya untuk memberikan nama pada label-label yang belum diberi nama? Ya, siapa kira-kira yang bisa untuk A? Ya, silakan Wardah. Untuk labelnya ovarium. Ovarium, benar ya, ovarium ya. Baik, yang selanjutnya B, ya Maya, silakan. Pada bagian B adalah tuba falopi, benar ya, benar ya. Oke, selanjutnya untuk label C, siapa yang bisa label C? Ya, silakan Setiawati. Untuk label C itu fimbria. Fimbria, apa gunanya ini fimbria? Apa fungsinya? Oke, menyalurkan sel telur dari mana? Dari ovarium, yang lepas dari ovarium menuju ke tuba falopi. Untuk label D, ya silakan. Infundibulum. Gunanya untuk apa infundibulum? Untuk menangkap sel telur yang lepas dari ovarium atau yang keluar dari ovarium. Kemudian untuk label E, silakan siapa yang bisa angkat tangan, volunteer. E itu adalah uterus. Selanjutnya saya mau bertanya dulu, ada yang masih ingat apa itu kehamilan? Ya, silahkan. Baik, atas kesempatannya sampai dengan kehamilan merupakan proses alamiah di mana proses pembuahan sel telur terjadi dan berkembang di untuk wanita atau perempuan, bagi wanita atau perempuan. Nice. Jadi kehamilan itu dimulai saat sel telur itu dibuahi ya, kemudian menempel pada dinding rahim. Kemudian pada kehamilan ini itu dibagi menjadi 3 trimester, trimester pertama, kedua, dan juga ketiga. Di mana trimester pertama itu merupakan periode organogenesis, kemudian trimester kedua periode adaptasi maternal, dan trimester ketiga merupakan proses pematangan akhir janin dan persiapan persalinan. Selanjutnya kita akan masuk pada pokok bahasan kita pada pertemuan ini, yaitu perubahan dan adaptasi fisiologis pada
kehamilan. Ya, berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan dengan tim terakhir pada tahun 2024, namun artikel ini terbit di tahun 2025, mengatakan menghasilkan bahwa ibu hamil ternyata khususnya di Kabupaten Majene itu masih memiliki health literasi yang rendah. Ya, health literasi rendah terkait apa? Terkait dengan kondisi ibu hamil selama masa kehamilan, termasuk adaptasi fisiologisnya. Jadi ini sangat penting, materi hari ini sangat penting untuk Anda sampaikan nanti kelak pada ibu hamil di lapangan, supaya ibu hamil itu lebih bisa aware terhadap kondisi kesehatannya. Oh, ada perubahan yang memang fisiologis terjadi pada saat saya hamil. Oh, ada memang perubahan yang terjadi, kemungkinan besar ini adalah kelainan yang tidak biasa terjadi pada ibu hamil dan berdampak pada kematian, ya, seperti itu. Selanjutnya, jadi ada berbagai macam sistem dalam tubuh manusia. Namun yang paling banyak, jadi saya akan memaparkan materi yang berdasarkan perubahan-perubahan atau adaptasi secara fisiologis yang terjadi, yang karakteristiknya hanya terjadi pada ibu hamil. Ya, contohnya adaptasi sistem reproduksi. Bisa saudara-saudara lihat di sini di layar. Jadi uterus itu akan mengalami yang namanya hipertrofi atau berdilatasi, ya. Jadi membesar itu uterusnya. Coba bisa kita lihat gambar di sini. Ini uterus biasanya pada wanita normal atau bahkan ibu hamil, namun masih di usia 1 hingga 3 minggu. Nah, kemudian pada saat dia sudah mulai masuk ke 3 bulan, itu sudah mulai tinggi fundusnya. Nah, ini kita lihat dilatasinya kan, dilatasi uterusnya sampai di usia 9 bulan itu tinggi fundusnya 3 jari di bawah prosesus sifoideus. Oke, baik. Kemudian aliran darah pada uterus itu juga akan meningkat drastis, sekitar 50 sampai 750 ml per menit saat ATRM. Maksudnya ini pada janin itu kan membutuhkan oksigen dan juga suplai darah yang banyak, ya kan? Nah, semakin berkembangnya janin itu membutuhkan oksigen untuk berkembang, ya. Kemudian plasenta sebagai sumber kehidupan janin. Makanya kenapa peningkatan aliran darah itu semakin meningkat secara drastis pada saat usia ATRM. ATRM itu maksudnya di usia trimester ke-3, karena sudah proses pematangan janin dan persiapan untuk lahiran, ya, seperti itu. Nah, tadi kan saya bilang ada peningkatan aliran darah ke daerah uterus, ya, sehingga coba bisa dilihat ini ada normalnya uterus, serviks pada wanita itu seperti ini, ya. Nah, pada saat peningkatan peningkatan darah, aliran darah ke uterus, maka menyebabkan serviksnya itu nanti dia akan membesar juga seperti ini. Nah, itu biasa kita sebut dengan Goodell sign. Ya, Goodell sign. Jadi pada saat pernah lihat video-video yang vaginal touch, ya, itu bisa nanti melalui vaginal touch kayak begini, itu bisa kita raba bahwa serviks itu akan membesar seperti ini. Ya, itu kelihatan dia akan melunak. Ya, nanti pada saat kita laboratorium baru nanti akan saya lebih jelaskan lebih dalam lagi. Nah, coba kita lihat yang ketiga. Perubahan sistem reproduksi yang ketiga itu adalah pada payudara. Coba lihat mulai dari gambar pertama, kedua, 3 sampai ke 5. Apa kira-kira yang membedakan? Coba bisa ada yang bisa? Yang pertama apanya? Ukurannya 1. Apa yang menyebabkan semakin mendekati usia lahiran atau semakin masuk di trimester kedua, ketiga, itu payudaranya ikut membesar. Kira-kira apa itu? Produksi ASI atau kolostrum. Itu biasanya terjadi di usia berapa minggu? Atau di trimester keberapa? Ketiga. Oke, itu yang memproduksi ASI itu hormon apa namanya? Prolaktin. Oke, nice. Selain ukurannya yang membesar, kira-kira apa lagi? Apa lagi yang besar? Hah?
pigmentasi pada area areola. Kemudian bisa lihat itu peningkatan vaskularisasi. Peningkatan vaskularisasi itu maksudnya adalah vena-venanya itu semakin banyak. Ya kan? Karena kenapa? Aliran darah ke sana juga itu semakin besar, ya, kayak gitu, semakin meningkat. Itu ya, paham ya sampai di sini? Oke, next perubahan yang juga khas terjadi pada ibu hamil itu adaptasi sistem integumen, ya. Jadi ibu hamil itu mengalami perubahan pada sistem integumen yang khas yang biasanya terjadi pada ibu hamil. Nah, ini bisa kalian lihat, bisa saudara lihat, ini ada pigmen ya, pigmen hitam. Pigmen hitam kemudian yang terjadi di daerah wajah itu namanya, kalau pada ibu hamil itu biasa kita sebut dengan kloasma. Jadi kalau kita sebut ada kloasmanya, kloasma berarti muncul pigmen hitam di daerah wajah pada masa kehamilan. Kalau kita sebut ada melasma, bisa jadi karena dia pemakaian kosmetik yang ada apanya? Hidrokinonnya, merkurinya. Nah, bisa saja. Tapi kalau kita sebutnya melasma gravidarum berarti melasma yang muncul pada saat masa kehamilan. Oke, nice. Selanjutnya, nah ini, jadi ini adalah perubahan pigmen atau terjadi pigmentasi pada daerah abdomen ya. Jadi pada daerah abdomen itu ada yang namanya linea alba ya. Jadi linea alba itu yang membentang mulai dari prosesus sifoideus ya. Paham kan prosesus sifoideus di mana? Di ujung sternum sampai ke simfisis pubis. Jadi dia itu merupakan jaringan ikat kecil, putih ya. Jadi kenapa dia gampang hitam? Karena memang dia itu teksturnya sangat tipis ya gitu. Jadi biasanya hiperpigmentasinya itu dari sini. Ini linea nigranya kayak sini. Tapi somehow di beberapa kasus itu terjadi mulai dari prosesus sifoideus sampai ke simfisis pubis. Jadi itu pigmentasi sangat khas dengan kondisi ibu hamil ya. Selanjutnya ini adalah gambar apa? Mama ya, ini mama, ini sebelum hamil, mamanya ibu-ibu ini sebelum hamil, kemudian mamanya pada saat dia hamil. Jadi ini akan berubah lagi pada saat sudah selesai menyusui, itu akan berangsur-angsur akan memudar kembali ini pigmentasinya ya. Tapi tidak bisa kembali seperti waktunya dia gadis ya, kayak gitu. Oke. Itu dipengaruhi oleh hormon apa? Peningkatan hormon apa? Estrogen dan progesteron. Baik, nah ini lagi yang satu, bisa kelihatan? Ya. Jadi ini namanya stretch mark. Jadi biasa dengar kata stretch mark? Ya. Stretch mark itu merupakan jaringan ikat, dia teksturnya elastis. Jadi pada saat pembesaran uterus, ya hipertrofi uterus, dia akan terjadi robekan, ya. Terjadi robekan sehingga teksturnya menjadi lebih tipis lagi karena ada peregangan di daerah perut ya, di daerah abdomen, sehingga mengakibatkan mudahnya lah muncul tadi itu pigmen-pigmen kulit di daerah yang lebih tipis. Ya, nah kalau ini perubahan pada sistem muskuloskeletal kan, kalau normalnya kita kan tegak lurus ya. Kalau yang bungkuk seperti ini apa namanya nih? Yang kayak gini. Apa namanya? Hah? Kiposis. Nah kalau ibu hamil dia condong ke depan ya. Karena kenapa? Perubahan gravitasi pada tubuhnya yang mengakibatkan struktur tubuhnya itu tulang penyangga itu dia menyesuaikan dengan beban pada tubuhnya ya kan, ada beban di depan makanya dia condong ke depan. Apa namanya kalau yang condong ke depan? Ini seperti ini, coba lihat ini dia normalnya ya. Kemudian dia masuk di trimester kedua sudah mulai nih, kemudian pada masuk di trimester ketiga sudah sangat kelihatan di lumbalnya ini.
Lumbal segmen berapa ini kira-kira? Segmen 4 ya, dimulai dia itu lordosis namanya ya. Lordosis itu adalah tulang belakang maju ke depan ya gitu. Baik, ada pertanyaan sampai di sini mungkin untuk terkait materinya kita? Ya, silakan Setia. Mengapa hormon progesteron dan estrogen itu dapat menyebabkan kloasma atau melasma? Jadi gini, hormon progesteron dan estrogen itu peningkatan hormon estrogen dan progesteron itu dapat meningkatkan atau menstimulus produksi melatonin di dalam kulit ya. Jadi di dalam tekstur kulit itu ada yang namanya melatonin. Melatonin itu adalah segmen atau pigmen hitam yang memang ada di dalam kulit. Nah, makanya kenapa pada saat meningkat estrogen, maka produksi melatonin juga ikut meningkat seperti itu. Baik, mungkin itu saja ya untuk hari ini. Untuk materi selanjutnya bisa saudara-saudari sekalian akses di link yang sudah tersedia ya di Google Classroom-nya. Silakan Anda pre-reading dulu supaya nanti pada saat kita pertemuan ketiga itu enggak benar-benar kosong ya. Jadi nanti kita sharing-sharing lagi di sesi berikutnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.